Apa yang dicatatnya Pastor? Ya Allah, andai kata semuanya. Jadi kamu paham Bu? Dia bisa nih ya Rasul, dia bisa. Aku paham ke sini. Aku paham ya Rasul. Rasulullah senyum. Rasulullah tersenyum tuh. Sebab Rasulullah adalah Nabi yang diutus oleh Allah yang mengetahui perkara yang telah lalu dan akan datang. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada junjungan mulia Muhammad SAW. Apa Nabi bilang? Nabi senyum. Wahai ibu, tahniah, syabas, karena ibu punya suami yang baik. Kenapa suami ibu mengatakan? Ya Allah, andai kata panjang lagi. Sebenarnya pada suatu hari semasa suami ibu hidup, dia hendak pergi sembahyang Jumat. Tiba-tiba dalam perjalanan ada satu orang tua. Orang tua itu sudahlah tua, bertongkat lagi. Sudahlah bertongkat, buta. Tapi berusaha pakai tongkatnya dan butanya itu berusaha datang ke masjid sembahyang Jumat. Jadi tiba-tiba suami ibu datang, kasih na tomato, kasih na. Dia bimbingnya tongannya orang tua tadi. Dia bawanya menuju ke masjid. Rupa-rupanya membimbing tangan orang buta tadi menuju ke masjid. Pahalanya Allah kasih tengok. Allah kasih tengok sebelum orang tua meninggal. Sebelum si suaminya ibu meninggal, Allah kasih tengok. Sebelum dia nazar, Allah buka hijab. Allah kasih tengok surga. Dikasih tengok pahala membimbing orang buta menuju ke masjid. Allah kasih tengok sebelum orang meninggal, sebelum suami ibu meninggal. Dia tengok di surga. Ya Allah, andai kata panjang lagi, kalau boleh panjang lagi perjalanannya, dia bimbing tangan orang tua. Kalau boleh sampai di Kalabakan lah, kalau boleh sampai Kalabakan, dia bawa sampai Kalabakan. Sebab apa? Nikmat di surga begitu besar. Walaupun hanya setakat kita membimbing tangan orang buta menuju masjid, hanya beberapa kilometer saja, hanya beberapa meter saja. Maka si ibu bertanya, ya Rasul, jadi apa maksudnya? Ya suatu saya mengatakan andai kata yang baru. Ibu dengar sini. Pada suatu hari, ingat ke ibu ketika suami ibu turun dari rumah hendak sembahyang subuh berjamaah di masjid. Tiba-tiba terjumpa suami ibu seorang tua yang merempat di pinggir jalan. Orang yang miskin sampai tidak ada pakaiannya untuk menyelimuti badannya. Kesejukan, mekek kasihnya, mekek ada itu. Sejuk betul, tidak ada pakaian. Lantas suami ibu punya serban yang baru dipakainya di atas kepala, serban yang lama yang buruk-buruk diselendangkan di badannya. Maka dikasihnya lah selendang yang buruknya atau serban yang buruknya, dia selimuti orang tua tadi, diselimuti, dan alhamdulillah rupa-rupanya pahala mensedekahkan selimut lama itu Allah kasih tengok sebelum orang meninggal dunia. Lantas dia tengok di surga, Allah buka hijab sebelum orang meninggal. Dia tengok, ya Allah, andai kata yang baru, kalau boleh yang baru lah. Tak tahu lah apa lah dikasih di surga itu. Apa yang ditengok? Saya pun tak tengok. Orang itu yang tengok. Ini hidup pada zaman Rasulullah SAW. Ya Allah, andai kata yang baru. Ini pengajaran Bu. Kalau ada orang minta sedekah, ada kebakaran, ada apa-apa, jangan kasih yang buru-buru, kasih yang baru-baru dong. Jangan kasih yang mereka mana-mana baju yang lama-lama, surat yang banyak kasih ke orang. Mana boleh begitu? Orang pun kalau kebakaran tengok, ini koyak kan, ayam koyak di samping, ayam baru-baru diambilnya. Macam kita juga mau yang baru-baru kan, begitu. Kemudian yang ketiga, ibu bertanya, ya Rasul, jadi apa maksudnya? Suami ibu mengatakan, ya Allah, andai kata semuanya. Ibu ingat, pada suatu hari kan, ibu masih ingat kepada suatu hari, suami ibu baru pulang dari kerja, kemudian lantas masuk ke dalam rumah. Ibu kan sudah panggang roti panas, orang Arab kan suka panggang roti besar-besar. Lantas suami ibu mau makan, tiba-tiba kedengaran di pintu, tok 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 tok. Saya orang susah, saya menderita, tolong kasih sedikit makanan untuk saya. Maka suami ibu punya murah hatinya, diambilnya belahan pisau, dibelahnya roti tadi, separuh diberikan kepada peminta sedekah, dan separuhnya lagi suami ibu makan. Rupanya pahala roti separuh, sepotong roti itu Allah kasih tengok sebelum suami ibu meninggal dunia. Lantas dia mengatakan, ya Allah, andai kata semuanya, maksudnya semualah, andai mana nih?
Tuhan tunjukkan kepadanya sebelum dia meninggal dunia. Ibu-ibu mungkin lagi banyak pahala, menyediakan suami makanan, Allahu Akbar, setrikakan baju suami. Ya, tengah-tengah mau buka puasa, datangi suami ibu, mana sambal, mana sambal? Oh sabar pak, tidak sempat. Kita pun cepat, bilang suami, cepat dengan belajar, cepat tunggu belajar. Ibu-ibu lantar tunggu juga belajar, tapi marah-marah. Kita anggap itu restu macam bapak kita, macam suami kita. Balik-balik belajar. Tapi dibuat juga itu sambal, dibuat juga itu sambal. Alhamdulillah, ada juga pahalanya. Jangan merungut, ya. Pahala kita banyak tuan-tuan, cuma Tuhan tak kasih tengok. Tuhan tidak beri kasih tengok sekarang. Dan insya Allah kita beramal di bulan Ramadan banyak sangat pahala kita dapat, Bu. Banyak sangat pahala kita dapat. Maka tuan-tuan bawa anak-anak sholat berjamaah, ya insya Allah dapat pahala. Ya, kita sholat sunat dapat pahala. Ya, kita bawa anak-anak kita bawakan makanan untuk dimakan oleh orang berbuka puasa. Alhamdulillah kita lagi dapat pahala. Kita hantar anak-anak sekolah tadi pasti dapat pahala. Kita didik anak-anak kita insya Allah dapat pahala. Ya, maka insya Allah Ramadan adalah bulan untuk berebut pahala. Itu sebabnya Dr. Abdul Basit, ya seorang ulama ya di Malaysia pernah mengatakan, kalau pada bulan-bulan lain kita beramal ibadah seperti kita masuk lorong kampung. Lorong kampung kan sempit kan tuan-tuan. Lorong kampung sempit. Jadi kita mau jalan pun pelan-pelan. Ya, tapi kalau bulan Ramadan seolah-olah kita berjalan di lebuh raya 4 lorong. Luas, besar, bebas untuk kita berebut pahala. Ya, bebas siapa yang rajin, ya rebut pahala. Tamatkan 30 juzuk Al-Quran. Nabi setiap Ramadan Nabi akan khatamkan 30 juzuk Al-Quran. Mulai pada tahun akhir sebelum Nabi baginda wafat, Nabi tak khatamkan Al-Quran. Jadi sama-sama kita berebut pahala tuan-tuan. Sama-sama kita ya berusaha untuk menjadikan diri kita, anak istri kita, ahli keluarga kita menjadi insan yang disebut dalam Al-Quran la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ya mencapai tahap ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selepas Ramadan insyaallah kita akan menjadi lebih baik daripada pada tahun ini insyaallah. Ya. Inilah sedikit tazkirah untuk diri saya yang bercakap, yang juga banyak kesilapan, ya yang juga banyak dosa, dan juga kepada akhwat, ya ibu-ibu dan juga bapak-bapak, anak-anak yang hadir pada malam ini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kesehatan dan umur yang panjang untuk terus beramal ibadah ya pada bulan Ramadan yang mubarak ini insyaallah. Sekian, minta maaf lebih ataupun kurangnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.